Pemerintah memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai kalangan. Protes datang dari aksi, demo, hingga pernyataan sejumlah pihak seperti Muhammadiyah dan lain sebagainya. Bahkan banyak juga orang yang menandatangani petisi penolakan. PPN naik, siapa yang diuntungkan? PPN 12% cermin kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Bagaimana pertanggungjawaban partai-partai seperti PDIP, Gerindra, dan lain sebagainya yang mendukung kebijakan ini selama berkuasa? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat ekonomi Bung Arim Nasim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait lagi-lagi Bung Arim derita rakyat dan kali ini PPN yang katanya cuma 1% naik dari 11 jadi 12% aktif di awal tahun 2025. Menurut Anda apakah kenaikan PPN ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara? Ya, baik. Terima kasih Mas Anggi ya. Menarik memang ini polemik terkait dengan kenaikan PPN ini terus ya, terus berlanjut ya kan. Awalnya sempat dibatalkan, ada pernyataan mau dibatalkan, tapi ternyata Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga eh, pihak-pihak lain di pemerintahan terus ya bersikukuh untuk menerapkan kenaikan PPN itu menjadi 12%. Pertama yang ingin saya sampaikan, ini sebenarnya bukan kegagalan, gitu kan? Kalau kegagalan itu kan berusaha tapi tidak eh, tercapai, gitu kan? Saya melihat memang sejak awal ini kan kesalahan paradigma dalam pengelolaan keuangan negara, itu kan? Jadi paradigma pengelolaan keuangan negara bertumpu kepada pajak, gitu kan. Sehingga pajak itu menjadi sumber utama pendapatan APBN. Kita tahu bahwa APBN kita hari ini, itu kan, atau tahun ini, itu kan, itu sudah di atas 80% dari pajak. Ironisnya kalau kita lihat pengelolaan dari sumber daya alam itu semakin kecil, itu kan kontribusinya terhadap APBN. Yang kedua itu justru malah juga dari utang. Jadi saya melihat ini bukan kegagalan, tapi kesalahan paradigma pengelolaan APBN sejak awal. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah beralasan bahwa menaikkan PPN menjadi 12%, ya kan, yang tadinya 10%, itu merupakan amanat undang-undang ya tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ini kan juga menurut saya sebuah kebohongan juga karena di dalam amanat undang-undang kalau mereka mau juga berpegang teguh terhadap undang-undang, di dalam undang-undang itu juga memberikan peluang juga untuk menurunkan PPN, bahkan bisa sampai menurunkan 5%, gitu kan. Nah, apa yang bisa kemudian menurunkan PPN 5% ya sampai 5% itu adalah dua, itu kan. Pertama kondisi ekonomi dan yang kedua itu adalah persetujuan DPR. Kita tahu kondisi ekonomi Indonesia itu kan masih krisis sebenarnya, itu kan. Karena kita lihat PHK terus kemudian terjadi juga di mana-mana, itu kan. Beberapa gerai pasar modern banyak yang tutup, gitu kan. Kemudian kemarin juga kita lihat pabrik tekstil terbesar juga tutup, gitu kan. Nah, ini kan menunjukkan ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Jadi ekonomi kita itu sedang tidak sehat, ya kan. Tapi kenapa pemerintah ngotot untuk menaikkan pajak, gitu kan? Dan bukan hanya pemerintah, kan dalam klausal undang-undang tadi ya, DPR dan pemerintah itu bisa menurunkan pajak ya, PPN, kalau kondisi ekonomi itu dalam kondisi buruk, gitu kan. Dan ini kan jelas ya, kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Harusnya ya, kalau mau kemudian memikirkan kepentingan rakyat, bukan menaikkan, gitu kan, tapi justru menurunkan PPN
karena jelas ini akan memberi efek yang luar biasa terhadap eh, kesulitan rakyat, ya kan? Ya. Karena semua itu akan harga itu akan naik. Ingat ya, kenaikan itu tadi dikatakan 1%, tapi 1% itu dari 11%. Jadi itu bisa setara kenaikan itu kalau kita lihat, yaitu dalam konteks yang lain itu bisa setara 9% tuh kan dampaknya. Dan ini kan akan menimbulkan inflasi yang saya kira luar biasa itu kan. Itu barangkali ya poin pertama, Bung Anggi deh. Ya. Dan pemerintah juga beralasan kenaikan PPN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Menurut Anda, Bung Ari, mengapa kebijakan sembako maksud kami dan kebutuhan dasar rakyat yang dikenakan pajak, sementara kapitalis malah diberikan keringanan pajak melalui tax holiday? Iya, ini saya melihat memang semakin mengokohkan ya apa yang sering saya sampaikan. Dalam berbagai kesempatan saya sampaikan secara teori kapitalis bahwa pajak itu katanya alat untuk mewujudkan keadilan ya, di mana yang kaya kemudian dipajaki itu kan untuk kepentingan rakyat ya didistribusikan pada orang yang miskin. Tapi faktanya kita lihat hari ini ya dengan kebijakan PPN yang juga dikenakan hampir terhadap semua kebutuhan, termasuk kebutuhan pokok gitu ya. Bahkan dulu kan sempat heboh juga terkait dengan orang yang melahirkan pun akan kena PPN ya kan, kena pajak gitu kan. Eh, ini menunjukkan bahwa teori pajak yang katanya untuk mewujudkan keadilan itu salah ya. Seperti yang saya sampaikan, faktanya pajak itu adalah alat eksploitasi ya, alat eksploitasi yang dimanfaatkan atau digunakan oleh oligarki ya melalui kebijakan pemerintah untuk memperkaya mereka dan untuk tadi ya eh, mengumpulkan kekayaan mereka ya sebanyak-banyaknya para oligarki. Karena ironis memang tadi kan di satu sisi rakyat, terutama rakyat menengah kecil itu kemudian dipajak terus, tidak ampun lagi ya. Kita sempat heboh juga gitu kan terkait dengan seorang pengusaha pengumpul susu yang kena blokir karena dia dianggap tidak membayar pajak ya. Padahal itu menjadi tumpuan harapan dari puluhan, ratusan pengusaha. Di sisi lain, pemerintah memberikan dan sudah masuk legislasi ya di DPR itu undang-undang tax amnesty, pengampunan pajak untuk para kapitalis. Jadi ini yang saya kira tadi semakin mengokohkan seperti yang saya katakan tadi, pajak ini bukan lagi alat distribusi untuk mewujudkan keadilan. Justru saya melihat pajak ini sebagai alat eksploitasi ya, yang digunakan oleh oligarki yang ada duduk di kekuasaan ya, untuk apa? Untuk ya tadi itu kan memeras rakyat bahasanya itu kan untuk kepentingan para oligarki itu kan. Ini yang kadang-kadang kita sering tidak sadar itu kan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau kita lihat faktanya bahwa dari pajak yang 85% ya itu dikumpulkan ya dari APBN itu 85% lebih dari pajak itu, sebagian besar kembalinya itu bukan ke rakyat. Ya. Sebagian besar kembalinya itu untuk bayar bunga utang luar negeri. Itu hampir 25% lebih. Kemudian yang kedua digunakan untuk membangun infrastruktur yang itu tidak menyentuh kepentingan rakyat. Salah satunya IKN yang sekarang sedang mangkrak. Begitu juga infrastruktur lainnya, jalan tol itu kan yang tidak begitu bermanfaat untuk rakyat kecil, termasuk juga bandara dan pelabuhan. Itu semua didanai dari pajak. Sementara pajak ya terbesar itu dibayar oleh rakyat ya kan. Sementara para kapitalis itu justru yang harusnya dia dihukum karena tidak membayar pajak atau telat membayar pajak, justru oleh rejim ini diampuni melalui kebijakan tax amnesty atau tadi tax holiday juga. Itu saya kira Bung Anggi ya.
Dan menurut Anda, Bung Arim, terkait tadi yang mengeksploitasi, apakah artinya pemerintah secara tidak langsung juga memaksa rakyat membiayai utang yang kian membengkak, Bung? Betul, ya. Saya katakan tadi kan, dari eh, APBN, APBN yang 80% lebih dari pajak tadi, itu kan yang terbesar alokasinya itu untuk membayar bunga utang luar negeri, gitu kan. Jadi tahun 2024 ya, itu bunga yang harus dibayar oleh pemerintah ya, bunganya saja itu 400 kurang lebih 420 triliun ya kan. Itu hampir ya 25% dari APBN untuk bayar utang. Nah, utang tadi siapa yang menikmati? Itu yang saya katakan tadi kan. Utang tadi kebanyakan digunakan untuk membangun infrastruktur, sebagian dikorup itu kan, karena tingkat korupsi juga tinggi itu kan dalam eh, pembangunan infrastruktur itu. Nah, jadi dua-duanya itu memang hanya menguntungkan ya, pembangunan infrastruktur yang diuntungkan itu adalah para kapitalis, ya kan? Dari utang itu digunakan untuk itu. Korupsi juga ya banyak, bancakan ya ini juga rezim sendiri itu kan, para pejabat yang korup itu kan, menggunakan pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk korupsi mereka. Jadi betul pernyataan Bung Anggi tadi bahwa pajak itu digunakan untuk membiayai utang negara ya. Tadi sebagai dari bunganya aja sampai 25% ya kan. Sementara ya utang itu yang banyak menikmati bukan rakyat ya kan. Itu yang saya katakan tadi, ketidakadilan APBN di dalam Islam itu dalam sistem kapitalis yang diterapkan di kita itu dari dua sisi itu kan. Dari sisi penerimaannya rakyat kemudian dipalaki atau dipajak terus-menerus ya. Ya. Sementara dari sisi anggaran belanjanya, distribusi APBN-nya, sebagian besar yang menikmati juga para kapitalis, gitu kan. Jadi tepat kalau saya katakan tadi, pajak ini alat eksploitasi ya, eh, eh, kepada rakyat untuk kepentingan oligarki dan mereka yang ada di dalamnya, yang bersama-sama melakukan penjajahan secara ekonomi. Itu barangkali ya, Bung Anggi. Kemudian bagaimana tanggung jawab partai-partai besar yang katanya mewakili wong cilik? Anggaplah seperti PDIP ataupun partai lain yang juga kita saksikan drama saling serang, saling menyalahkan dalam mendukung kebijakan ini, Bung. Mereka kan hanya bersandiwara itu kan. Jadi saya tidak melihat ada partai wong cilik gitu kan. Yang ada partai wong licik gitu kan. Jadi partai yang semuanya licik gitu kan. Hampir semua partai itu bukan mengabdi untuk kepentingan rakyat, mayoritas itu kan partai itu mengabdi untuk kepentingan para kapitalis. Ya mungkin adalah ya oknum-oknum yang baik gitu kan para pengurusnya, tapi partainya sendiri ya nggak ada partai yang peduli terhadap wong cilik. Semua partai saya melihat itu adalah alat kepentingan para kapitalis. Dia adalah partai yang licik gitu pada umumnya ya, terutama yang berkuasa dan mendapatkan suara itu kan. Nah, kenapa? Karena kita lihat ya kan, coba ya, PDIP kan berdalih bahwa itu amanat undang-undang gitu kan. Kalau semua partai, tadi kan disebutkan kan, jadi kalau DPR melakukan hak interpelasi, ya, artinya ke pemerintah, ya, melihat kondisi ini kemudian meminta pemerintah untuk membatalkan, maka saya kira ya pemerintah harus membatalkan gitu kan. Tapi kan faktanya nggak ada suara-suara DPR yang berupaya untuk menggugat kebijakan ini. Ya, mereka kan bahkan PKB misalnya berikan kesempatan itu kan kepada pemerintah untuk menaikkan PPN gitu kan. Ini kan ironis gitu kan. PDIP juga hanya bisa tadi minta maaf selama 10 tahun telah istilah itu mengangkat Jokowi ya, mengantarkan Jokowi menjadi penguasa yang akhirnya kebijakannya menyengsarakan rakyat. Itu hanya sekedar maaf, padahal nggak cukup maaf itu kan. Ya, cuman tadi kalau kita lihat ini kan kesalahan
bahasa saya itu kesalahan kolektif ya. Bukan hanya kesalahan Jokowi ataupun juga rejim sekarang, juga di dalamnya ya kalau bahasa demokrasi itu kan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ini adalah kesalahan yang sistemik gitu kan, yang mereka memang secara sistem itu tidak pernah ya berpihak kepada rakyat. Jadi jangan berharap lah dalam sistem kapitalis, sistem demokrasi ada partai yang kemudian berpihak kepada wong cilik. Hampir semua partai itu domainnya, kepentingannya itu adalah ya dikendalikan oleh para kapitalis itu kan. Faktanya itu yang saya lihat itu kan. Jadi saya melihat tidak adalah partai yang namanya peduli terhadap wong cilik. Itu kan hanya 5 tahun sekali aja pada saat mereka membutuhkan suara, barulah seolah-olah peduli terhadap wong cilik. Tapi setelah itu mereka berkolaborasi dengan oligarki ya, dengan para kapitalis ya, eksekutif, legislatif, sama-sama membuat kebijakan yang menguntungkan para kapitalis ya, menyengsarakan rakyat. Itu saya lihat ya, Bung Anggi. Ya, terkait tadi tidak ada partai wong cilik, yang ada wong licik. Dan apakah kapitalisme menjadi penyebab utama rakyat terus-menerus dirugikan ini, Bu? Nah, itulah barangkali yang harus kemudian kita pahami bersama itu kan. Kita selama ini itu kan melihat bahwa kesalahan, kegagalan, kerusakan ya negara ini gitu kan, itu seolah-olah hanya bertumpu kepada orang gitu kan. Ini yang saya kira keliru besar gitu kan. Jadi kerusakan dalam konteks ekonomi ya, kerusakan atau kebijakan-kebijakan ekonomi yang kemudian akhirnya menyengsarakan rakyat ya, menimbulkan kemiskinan, pengangguran ya kan, dan ketidakadilan ya kan, dengan kesenjangan yang sangat luar biasa antara orang kaya dan miskin, itu sebenarnya bukan semata-mata kesalahan individu. Saya melihatnya kesalahannya itu dua. Yang pertama, yang paling mendasar itu adalah tadi sudah saya sebutkan di awal, ini adalah kesalahan sistem ekonomi yang diterapkan. Kalau kita konsepnya sistem ekonomi ya. Tapi kan ekonomi bagian dari politik gitu kan. Saya melihatnya betul seperti eh, Bung Anggi katakan tadi, akar masalahnya ini adalah karena negara kita ini diatur dengan sistem kapitalisme ya. Baik dalam ekonominya maupun dalam politiknya. Dalam ekonominya kita menggunakan sistem ekonomi kapitalis ya. Dalam politiknya kita menggunakan sistem demokrasi. Nah, kedua sistem ini itu hanya memberikan kekuasaan ya, memberikan jalan kepada oligarki untuk mengeksploitasi ya, atau bahasa kasarnya itu adalah menjajah eh, atau melakukan penjajahan secara politik dan secara ekonomi gitu kan. Kita sudah merdeka secara fisik, tapi dengan diterapkannya sistem ekonomi kapitalis dan sistem politik demokrasi, itu sejatinya kita belum merdeka. Kenapa? Karena melalui penjajahan ekonomi, penjajahan politik ini mereka melanjutkan dari penjajahan fisik. Nah, itu dari sistemnya itu kan. Maka kalau kita kemudian sadar bahwa penyebabnya itu adalah karena ya penerapan sistem kapitalis sekuler, ya tentu kita harus mengganti itu kan, mengganti, mencapakan sistem kapitalis sekuler ini ya, dan kita ganti kemudian dengan sistem ekonomi Islam itu kan, dan sistem politik Islam. Itu yang pertama, kesalahan pertama itu kan. Yang kedua, baru kita bicara manusianya itu kan. Jadi manusia yang menjalankan sistemnya. Jadi di kita ini sudah nah itu kan eh, sistemnya rusak, kapitalis tadi ya rusak dan merusak ya. Nah, manusianya pun juga manusia-manusia yang saya kira juga tidak memiliki rasa kepedulian ya. Jadi saya bahasakan saya itu jangankan bicara terkait dengan eh, nilai-nilai Islam ya. Bicara terkait dengan nilai-nilai universal aja ya.
saya kira banyak yang mereka tidak memiliki kepedulian. Contoh kita lihat kan, contoh nyata misalnya ya, di tengah rakyat sedang kesulitan, ya, atau kesulitan ekonomi, mereka berpoya-poya, ya, bermewah-mewahan deh kan. Di tengah rakyat sedang dihadapkan dengan masalah judi online, rejimnya yang ada di Kominfo-nya misalnya, mereka menjadi bandar judi gitu kan. Ini kan tadi gitu kan, sudah sistemnya rusak, yang kemudian menjadi pengelola negaranya orang-orang yang juga tidak bermoral dan menurut saya korup. Itu secara umum ya. Walaupun saya tidak menafikan ada satu dua ya yang mereka punya komitmen, punya mental baik, tapi ya itu tidak memiliki dampak yang signifikan ya. Nah, karena itu, Bung Anggi, menurut saya, dengan kondisi seperti ini, ketika penyebabnya adalah kapitalisme sekuler yang menjadi sebab utama ya, terus-menerus rakyat dirugikan dan disengsarakan, maka saya kira sudah saatnya lah ya, tokoh-tokoh umat, termasuk juga mereka ya, yang memiliki kekuatan ya, untuk berpihak kepada rakyat, kepada umat dengan jalan apa? Dengan mengganti sistem kapitalis sekuler dengan kemudian sistem yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Menarik, Bu Anggi, sebagai penutup ya kan dari dialog siang petang ini, gitu kan. Pernyataan dari Presiden Prabowo itu kan, yang dia memuji keberhasilan Khilafah Utsmani ya dalam mewujudkan kesejahteraan. Kenapa Khilafah Utsmani bisa mewujudkan kesejahteraan? Dia bilang karena adanya pemerintahan yang adil ya. Dan pemerintahan yang adil itu hanya akan muncul ya kan dari sistem yang adil. Sistem yang adil itu apa? Sistem Islam. Sistem yang diterapkan oleh Utsmani itu apa? Sistem khilafah Islamiyah yang itu merupakan warisan dari Rasulullah SAW dan bagi seorang Muslim itu adalah sebuah kewajiban untuk mewujudkannya. Itu barangkali ya, Bung Anggi yang bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, Masya Allah Bung Arim untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat, jangan sampai ada lagi pengingat, berikan kesempatan bagi pemerintah untuk tambah mencekik rakyatnya yang tadi juga telah disampaikan. Jazakallah sekali lagi Bung Arim, mudah-mudahan Bung Arim senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.